mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Di mana titik tidak masuk akalnya? Awas ada mobil! Film si paling kisah nyata ini karena sekarang masih tentang game online, apalagi kita kedatangan pemeran VIP di sini yaitu Amanda Monopoli Perdagangan, di mana beroja film dimulai diceritakan tokoh utama bernama Della yang mau menikah dengan seorang begundal bernama Edo. Aku pikir kamu gak datang loh, Mas. Ya nggak mungkin lah aku nggak datang. Ya iyalah, ini kan nikahan Bambang. Lu kira kerja kelompok nggak datang dicoret namanya? Kala itu pernikahan mereka pun berjalan seperti pada umumnya. Ya meskipun anehnya di sini Edo memberikan voucher nginep di Oyo selamanya, yang padahal itu bisa dilakukan di rumah. Dan beroja mereka sah nikah, si begundal Edo malah minta pulang duluan dengan alasan bahwa dirinya seorang introvert. Ketika di rumah, Della pun mulai deg-degan mengira dirinya sebentar lagi akan di-unboxing. Della pun mulai mengenakan baju dinasnya, apalagi ia sudah menebar benih-benih bunga rafflesia untuk menambah damage ketika pengaduan mekanik. Tapi sayangnya si Edo yang sudah ditunggu sekian lama untuk mantap-mantap, ia malah bermain game dengan temannya. Nah, lihat sendiri aja deh. Main game apa kayak gini, satu jari doang mencet keyboard. Ya positif hamil aja bro, mungkin itu game T-Rex di Chrome. T-Rex di Chrome bapak kau dimakan T-Rex. Nih lagi temennya, lu main game apa ngetik makalah? Nah saking serunya main game bodong, Edo pun sampai lupa jadwal pengaduan mekaniknya, sehingga di malam pertama si Della pun harus tanpa penggrepe-grepean dari Edo hingga sang kameramen yang memegang kamera pun sampai ingin menggantikan posisi si Edo. Udah bang, tukar aja bang. Game online ini ibarat istri kedua gua. Wah, fix. Genshin Impact yang dimainin. Di pagi harinya si Della yang bangun ia sampai kesal karena semalam nggak ada yang menggrepe-nya. Dan Edo yang baru pulang tentunya Della langsung menggunakan teknik cangkemnya ya walaupun masih level 1. Tapi karena level 1 itulah si Edo tak begitu menanggapi Della karena baginya ia bisa kapan saja malam pertama. Toh kita bisa malam pertama kapan aja. Iya sih bisa kapan aja tapi feel-nya beda bro. Pagi hari itu juga Ibu Della yang tentunya salah satu anggota, wah murah banget. Ia sampai rela memanjakan anak begundalnya itu dengan gak usah kerja, pokoknya udah diem di rumah aja. Karena saking banyaknya cuan milik sugar mom ini. Tapi tumben ya orang nikah tinggal di rumah yang cowok, bukannya rumah yang cewek ya. Dan lagi selama ini semua urusan dihandle sama pegawai. Ya iyalah, ibu kan bosnya. Santuy aja tinggal withdraw. Nah, akibat kemarin nggak jadi pengaduan mekanik, Della pun mencoba lagi berdandan untuk memikat hati si Edo. Tapi padahal bukannya melempar Della ke kasur, si Edo malah asik tidur, bahkan cuma memberi damage sedikit bacotan ketika ia kebangun. Agak lain nih cowok. Della yang sakit hati lalu datang ke rumah ibunya dan langsung curhat tentang kelakuan si Edo Tensei yang di malam pertama sama sekali tak menggrepe si Della. Ibu Della yang mendengar itu tentunya ia marah, lalu berjanji akan mengeluarkan senjata warisan turun-temurunnya berupa sandal swallow dengan akurasi auto aim yang akan menggedit kepala Edo jika masih saja tak mau menggrepe anaknya. Keesokan harinya datanglah mantan entitas terkuat di bumi ini yang bertujuan untuk menasehati Edo. Tanpa basa-basi Ibu Della langsung mengeluarkan ceramah no jutsunya sepanjang struk belanja Willy Salim ketika borong Alfamart. Dan dari luar ceramah yang super mempanaskan kuping itu didengar oleh The Queen of Wow, murah banget. Yang tentunya ia sangat emosi karena sudah berani menasehati anak orang kaya. Di luar pertarungan antara entitas terkuat di bumi pun terjadi, tapi Ibu Edo yang tipe mama belok kanan tapi sen ke kiri namun saat ditabrak marah-marah, tentunya ia langsung memulai open war dengan menganggap Della menantu yang matre, makanya ia mau menikah sama Edo. Pengaduan cangkem itu pun dilihat oleh Della yang malah AFK melihat para tank saling bertumbuk. Tapi setelah melihat suasana semakin panas seperti cuaca di Bekasi, Della pun harus turun ke Battleland of Dawn memadamkan api emosi kedua belah pihak. Setelah Ibu Della pulang, Della pun langsung diceramai oleh mertuanya dengan menyuruhnya jangan pernah melarang Edo main game. Karena katanya sejak kecil Edo memang bertekad menamatkan game T-Rex buatan Google Chrome yang sampai sekarang belum ada yang pernah menamatkannya. Selesai memberikan ceramah itu, mertuanya pun langsung pergi dari sana dengan berjalan ala-ala model fashion show. Malah kejedot. Kalau di film Azab ini udah meninggoy. Ketika masuk kamar, Della pun melihat Edo yang mau mabar main game T-Rex dan sebenarnya Della tak melarang cita-cita Edo itu dengan satu syarat.
harus bertanggung jawab sebagai suami, ya contohnya menggrepe si Della. Lalu karena Edo nggak mau, dengan terpaksa Della harus sujud sembah di hadapan Edo demi Edo mau membuka sedikit celah resletingnya, hatinya. Nah, akibat sujud syukur yang dilakukan Della membuat Edo mulai menggunakan otaknya secara normal karena mulai sekarang ia mau bekerja layaknya seorang manusia yang butuh cuan. Minta kerjaan di hotel dong. Mulai besok kamu masih harus kerja. Buset, gampang banget ya kalau udah punya orang dalam, apalagi ortu. Mah, angkat aku jadi presiden dong. Keesokan harinya ketika Edo akan berangkat kerja, datanglah si lampir lalu berkata seperti ini. Edo tuh ngantuk, kurang capek, kurang tidur. Lah, ada ya mertua macam gini? Kurang tidur ya anaknya? Ikut film azab aja noh, biar di akhir film bisa tidur selamanya. Hati-hati mas. Wah, keren sekali ya improvisasi dari Edo. Nah, beroja si Edo bekerja, ia pun mendapatkan klien untuk acara nikahan Bang Messi dengan Lucinta Luna. Tapi 1 bulan kemudian setelah Bang Messi mengetahui pacarnya pernah memiliki batang, kliennya pun langsung membatalkan acara tersebut padahal segala dekorasi telah disiapkan. Kala itu datanglah Ibu Edo ke kantor untuk mengecek kontrak kerjasama dengan kliennya dan sungguh kagetnya beliau karena memiliki anak yang otaknya di luar rahim. Kontrak kerjasama macam apa ini? Gak ada DP sama sekali. Nah ini nih kalau manusia ngecit jabatan. Makanya kerja tuh bertahap, bukannya dari pengangguran terus tiba-tiba jadi pemilik perusahaan. Asik. Hasil ya tentunya dong perusahaan ibunya rugi besar, apalagi ketika di jalan, bisa-bisanya Edo yang saking kesalnya sampai menyuruh Della pulang sendiri, padahal kala itu Kadita sedang menurunkan ultinya. Malah turu. Kalau diazab udah meninggal sih ini kena air hujan. Kala itu Edo yang tahu Della masuk klinik, ia pun langsung datang ke TKP dan begitu kagetnya Edo karena mengetahui istrinya telah memiliki member baru di perutnya. Tadi bukannya pingsan hujan-hujan ya? Ini baju sama make up masih fresh loh. Keesokan harinya ada si lampir yang akan berangkat bekerja, tapi saat mau sarapan, tahu-taunya nggak ada apa-apa di meja makan. Jadinya Ibu Edo langsung mengeluarkan bacotan no jutsunya ke menantunya. Kamu bisa ngurus rumah nggak? Lah, katanya kaya, masa bayar pembantu aja nggak sanggup? Namun setelah mengetahui menantunya hamil, kepribadian si lampir pun agak berubah karena ia mau merawat Della sampai membawakannya teh sementara Edo sibuk ikutan turnamen game online. Kira-kira main apa? Coba ini begundal. Gerakan sama klik mouse-nya kagak jelas sekali. Mana yang lebih penting, istri kamu atau game kamu? Aku milih game online. Mantap, gamer sejati. Raja Arab Batavia, Bandar Minyak Idaman. Setelah memberikan ulti itu, nambah sakit hati lagi si Della karena ketika proses USG untuk mengetahui berbatang atau tidaknya member di perut Della, si lampir yang sudah ngidam cucu berbatang harus kecewa karena cucunya ternyata tidak berbatang. Oh, berarti Lucinta Luna kebalikannya ya? Jadinya untuk melampiaskan kekecewaannya, si lampir mengunci pintu mobil lalu menyuruh Della pulang jalan kaki. Lah, katanya kaya, mobilnya kok spek taksi? Ketika di rumah, Edo pun berbincang tentang cita-citanya yang ingin menamatkan game T-Rex Google Chrome agar diinput RRQ dan bisa mengganti namanya menjadi RRQ Edo. Lalu ibunya pun memberi sebuah solusi agar Edo bisa fokus main game, yaitu dengan cara menceraikan istrinya. Ya ilah, bisa-bisanya kena hasutan lampir. Nah, beberapa bulan kemudian, Della yang kesakitan perutnya akibat calon anak yang bermain Smackdown dengan ginjal Della. Tapi tentunya hal itu sama sekali tak diperdulikan sama Edo karena saking serunya bermain game. Buset, bisa-bisanya main game nggak pakai mousepad. Hasil karena si Edo sibuk farming, Della pun harus tershutdownkan sementara karena beruntung kala itu ibunya datang menjenguknya. Dan begitu terbagongkan ibunya melihat anak satu-satunya sedang rebahan santuy di lantai dengan bercak-bercak noda membandel di lantai. Kala itu dibawalah Della ke rumah sakit dan sang dokter yang tentunya bukan dokter kematian berusaha menyelamatkan nyawa Della dengan mengoperasinya sementara di luar Edo dan emaknya sibuk bikin status WhatsApp. Lagi di rumah sakit nih. Setelah beberapa ratus tahun menunggu, akhirnya sang dokter keluar menyatakan bayi Della berhasil login dengan sempurna dan Della juga berhasil selamat. Tapi Broja berhasil meloginkan seorang bayi. Datanglah Edo dengan komuk seperti muka Dajjal, memberi surat perceraian mereka berdua. Ya elah,
Tahu gini mending gue ke Bennett aja. Beberapa bulan setelah cerai, si Edo bukannya bermain game tapi ia malah kerja di tempat ibunya. Emang aneh nih orang. Dimana saat itu hotel Koyo milik ibunya terancam punah karena saking jarangnya orang-orang ke sana. Jadinya mau nggak mau ia harus menutup hotel karena lebih banyak pengeluaran daripada pemasukan. Terus habis ini kita dapat uang dari mana, Ma? Ya cari kerja lah dodol. Nah ini kalau anak orang kaya nggak diajarin survive, dikira hidup selalu di atas kali ya. Di rumah Edo pun mencoba menjual mobilnya di internet, tapi lihat sendiri deh. Coba lihat, aku udah ngasih diskon gede. Ini Edo pengen jual mobil apa beli mobil cuy, buka website mobil Toyota. Saat itu melihat anaknya disuruh jual mobil malah beli mobil membuat ibunya nambah pusing lalu memutuskan untuk masuk ke mode turunya. Semakin hari kondisi si lampir pun mulai semakin memburuk, apalagi Edo yang cuman memiliki keahlian main game Google Chrome, tentunya nggak ada satupun perusahaan yang mau menerimanya. Nah ketika Della jalan-jalan, ia pun bertemu dengan Edo Tensei dan mengikutinya dari belakang, di mana Della sangat terkejut melihat kondisi si lampir yang dulunya berdamage sekali, sekarang hanya bisa AFK dan feeder di kasur. Mengetahui kondisi Edo yang sekarang, Della pun mencoba membantu Edo dengan menyarankan mengubah hotel Koyonya menjadi pabrik. Pabrik? Lah, modal dari mana Bambang? Kan Edo udah kismin. Keesokan harinya mulailah Edo dengan rumus fisikawan dan kimiawati yang ia pelajari sewaktu TK membuat sebuah terobosan baru, yaitu mengolah keringat menjadi sebuah hand sanitizer. Si Bambang orang lagi syuting malah bikin SG. Hari demi hari penjualan hand sanitizer racikan dari keringat Edo pun laris manis terjual, ya pokoknya gacor parah. Hingga Della pun mulai berpikir kalau ia berhasil merestore otak Edo dari awalnya yang berada di recycle bin sekarang sudah berada di desktop. Apalagi Edo yang sekarang sudah memberanikan diri datang ke rumah Della, bahkan bisa menerima anaknya yang dulu sempat di-kick dari rumahnya. Ajankan anak kamu, dia belum diajankan. Sayang. Lah, ngazaninya kok gitu? Dan baru aja mereka berhasil berkumpul bersama, Edo pun menerima telepon dari rumah sakit kalau ibunya sedang kritis. Dan ketika sampai di rumah sakit lalu mengenalkan anak yang sempat di-kick dari rumah, ibunya pun memberikan pesan terakhirnya sebelum pending karena saat itu juga si lampir harus terbenetkan. Kok tumben ya ada adegan meninggoynya? Padahal ini kan bukan semesta azab. Oke, pesan immortalnya di sini ternyata untuk menyadarkan seseorang mereka harus berada di titik paling rendah mereka terlebih dahulu agar bisa mengubah mindset dan pola pikirnya. Jadi selagi kalian masih ada di atas, jangan lupa untuk introspeksi diri karena sekali lagi mempertahankan kekayaan itu lebih susah daripada mencari kekayaan. Oke, saya Wisnu. Bye.